Di sebuah kampung kecil di pedalaman Kalimantan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam, menikmati ketenangan di bawah naungan hutan yang tampak tak terbatas. Di sebuah kampung kecil di pedalaman Kalimantan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam, menikmati ketenangan di bawah naungan hutan yang tampak tak terbatas. Namun, di tengah keheningan itu menyimpan sebuah rahasia kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warga desa sudah sejak lama mengenal cerita tentang makhluk gaib yang dikenal dengan sebutan macan pemakan hati. Makhluk ini menurut cerita dan kepercayaan warga menghuni hutan dan mengincar jiwa-jiwa yang tersesat atau yang melanggar aturan tak tertulis tentang bagaimana berperilaku di dalam hutan. Meskipun terdengar seperti legenda bagi mereka yang tinggal di sana, ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Orang tua selalu memberi nasihat kepada anak-anak mereka, jangan pernah mengambil apapun yang tak berasal dari hutan itu sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah makan apapun yang tampak mencurigakan. Buah-buahan, terutama buah limau atau jeruk yang tampak segar dan menggoda, bisa menjadi jebakan mematikan. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Anwar. Dia adalah pendatang yang berkunjung ke desa tersebut untuk mencari kerja. Pemuda itu berani, bahkan bisa dibilang sedikit sembrono. Tidak seperti penduduk setempat yang menghormati hutan, Anwar menganggap cerita tentang makhluk gaib hanyalah mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang agar tidak berkeliaran di malam hari. Suatu hari, Anwar memutuskan untuk pergi ke dalam hutan sendirian. Penduduk desa sudah memperingatkan untuk tidak masuk terlalu dalam, apalagi jika dia tidak tahu jalan. Namun Anwar tetap keras kepala. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya tak akan mengalami hal-hal aneh seperti yang sering diceritakan warga. Dengan perbekalan seadanya, Anwar memasuki hutan pada pagi hari. Hutan Kalimantan terkenal lebat dan misterius dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi, dedaunan yang rimbun, serta suara-suara alam yang mendominasi keheningan. Hari pertama Anwar berjalan tanpa masalah. Dia menikmati keindahan alam yang begitu memukau. Burung-burung berterbangan, suara gemericik air sungai, dan hembusan angin yang segar membuatnya merasa seolah hutan itu adalah surga tersembunyi. Namun, ketika sore menjelang malam, segalanya mulai berubah. Hutan yang tadinya terasa ramah perlahan-lahan berubah menjadi menyeramkan. Langit yang gelap membuat suasana semakin menakutkan. Angin mulai berhembus lebih kencang dan suara-suara binatang yang tak dikenal membuat Anwar merasa tidak nyaman. Malam pertama, Anwar terpaksa bermalam di bawah pohon besar yang menjulang di pinggir sungai kecil. Saat itu, dia mulai merasa lapar, perbekalannya sudah habis dan tidak ada makanan yang tersisa. Dalam kegelapan malam, Anwar mulai mencari-cari sesuatu untuk dimakan. Tiba-tiba di bawah sinar bulan yang remang-remang, dia melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah limau atau sebuah jeruk kecil berwarna kuning terang tergolek di tanah tak jauh dari tempatnya duduk. Tidak ada pohon limau di sekitar sana, dan hutan tersebut terkenal karena keanekaragamannya yang luas, tapi jarang ada buah-buahan seperti itu. Anwar sempat merasa ragu, tapi rasa lapar mengalahkan nalarnya. Ini cuma jeruk, pikir Anwar. Tak mungkin ini ada hubungannya dengan cerita-cerita aneh. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil buah limau itu dan mulai memakannya. Rasa segar langsung memberikan kepuasan sementara bagi perutnya yang kosong. Tapi sesuatu yang ganjil terjadi. Seiring malam semakin larut, tubuh Anwar mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan di awal. Dia merasa kedinginan meskipun api unggun kecil masih menyala di sampingnya. Lalu perlahan-lahan rasa sakit mulai merayap dari perutnya. Bukan rasa sakit biasa, tapi rasa perih yang luar biasa. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti bagian dalam tubuhnya. Anwar mulai berkeringat dingin. Rasa sakit itu mulai menjadi-jadi, seperti ada pisau tajam yang mengiris bagian dari dalam tubuhnya. Dia menggigit kesakitan, berusaha menahan teriakannya, namun akhirnya tidak tahan lagi. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya menggema di tengah keheningan malam, tapi tidak ada satupun yang mendengar jeritan putus asa itu. Hutan yang luas dan sunyi seolah menelannya bulat-bulat, membuatnya semakin panik. Teriakannya mengguncang malam. Dalam keadaan setengah sadar, Anwar melihat sekelebat bayangan hitam besar melintas di
antara pepohonan. Sesuatu yang berbentuk seperti macan tapi tidak seperti macan biasa. Matanya bersinar merah. Dalam kegelapan, tubuhnya seolah menyatu dengan kabut malam, bergerak cepat dan menghilang dalam sekejap. Tubuh Anwar yang mulai melemah, rasa sakit yang dirasakannya kini tak tertahankan. Dia merasakan seolah-olah organ dalamnya hancur dari dalam, tapi tidak ada luka di kulitnya. Dengan napas yang tersengal-sengal, Anwar jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang, kesadarannya mulai menghilang, dan pandangannya mulai perlahan-lahan memudar, hingga segalanya berubah menjadi gelap. Beberapa hari setelah kejadian itu, sekelompok pemburu dari desa menemukan jasad Anwar di dalam hutan. Tubuhnya sudah mulai bengkak dan membusuk, dikerubungi lalat dan berbau busuk. Namun, yang membuat pemburu itu ketakutan adalah tubuh Anwar yang tak memiliki bekas luka sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia diserang oleh binatang buas atau terkena benda tajam. Namun, ketika jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, para dokter menemukan sesuatu yang aneh. Organ dalam Anwar, terutama hatinya, hilang seperti disedot keluar tanpa merusak bagian luar tubuhnya. Kejadian ini membuat warga desa semakin percaya bahwa legenda tentang macan pemakan hati bukan sekedar cerita lama. Makhluk gaib itu masih berkeliaran di dalam hutan, menunggu korban-korban baru yang ceroboh atau melanggar aturan hutan. Mereka percaya limau yang dimakan oleh Anwar adalah salah satu bentuk jebakan dari makhluk gaib. Dan bagi siapapun yang mendengar suara macan di dalam hutan, mereka selalu diingatkan, jika suara itu terdengar dekat, sebenarnya makhluk itu jauh. Namun jika sebaliknya, jika suara itu terdengar jauh, itu berarti makhluk tersebut sudah sangat dekat. Orang-orang desa semakin berhati-hati. Setelah kejadian itu, mereka tak lagi berani memasuki hutan sendirian, terutama saat malam tiba. Para tetua desa semakin gencar mengingatkan anak-anak dan pendatang untuk tidak pernah memakan buah-buahan yang ditemukan secara misterius di hutan, terutama buah limau atau buah jeruk. Bahkan sebelum masuk ke hutan, mereka selalu membaca doa-doa dan membawa jimat perlindungan agar terhindar dari kejahatan yang tak kasat mata. Hutan Kalimantan yang indah dan mempesona ternyata menyimpan misteri yang tak terjamah oleh manusia itu sendiri. Di balik pepohonannya yang tinggi dan rimbun, di antara suara angin dan hewan-hewan liar, ada makhluk-makhluk yang siap mengambil nyawa siapa saja yang tidak waspada. Macan pemakan hati hanyalah salah satu dari sekian banyak misteri yang menghantui hutan tersebut. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.